Kalau untuk Jero Robinson sendiri, artinya di mata Jero sendiri beliau seperti napi Jero? Saya dibesarkan oleh sosok ayah sekaligus ibu bagi saya. Iya. Ya, jadi saya sangat menghormati, saya sangat menghargai didikan beliau. Mungkin kalau orang dengan kasat mata melihat itu hanya warna repetak, tapi ketika dia memiliki batin yang kuat, ya, di belakangnya ada sosok Dewa Hanuman. Kalau orang menyakiti bisa dengan proses jarak jauh, kenapa saya tidak bisa mengobati dengan proses jarak jauh? Nah, itu yang menjadi prinsip. Ini posisinya di mana tinggalnya? Di Inggris, Manchester Crew, Oke, aslinya dari? Timor Leste. Asli Timor Leste, tinggal di Inggris gitu ya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Keluar dari mulut, keluar dari mulut. Masuk di bibir. Keluar. Masuk. Yang di perut, keluar dari mulut. Nih. Kali ini kita akan berbincang dengan Jero Balian Bayu yang merupakan putra dari Jero Putu Robinson. Kita akan mencari tahu seperti apa kisah dari Jero Balian Bayu dan bagaimana awal mula beliau menjadi seorang balian. Saksikan ya sahabat Tribuners di program Bali Skala Niskala. Terima kasih. Selamat sore Tribuners, bertemu lagi dengan saya Anagung Sri Kusniarti. Kali ini akan mengobrol dengan Jero Bayu yang akan menceritakan tentang kisah beliau dari awal menjadi seorang balian. Tentunya akan ada banyak sekali hal-hal menarik yang bisa diulas. Untuk itu sebelum memulai mari kita mengaturkan pangastungkara panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabar Jero? Astungkara Rahayu. Nggih. Baiklah Jero, mungkin bisa diceritakan yang pertama sejak kapan Jero memulai untuk menjadi seorang balian Jero? Baik, yang pertama izinkan saya memanjatkan puja dan doa. Asung waranugraha ide yang pramuwisese ide yang widewase rahina mangkin titiang ngaturang pujalan bakti ngaturang suksema bakti antuk galah sane sampun keicen mangda setate rahayu lan santi. Demogi para semeton sinamian setate kena rahayu lan masari. Hari ini saya memanjatkan puja dan doa ke hadapan beliau karena berkat rahmat beliau kita bisa hadir di sini berbagi informasi positif, dan tidak luput juga saya memanjatkan puja doa kepada saudara-saudari dimanapun kalian berada. Semoga selalu berbahagia, dimudahkan dalam segala upaya, dan dijauhkan dari segala belenggu penderitaan. Swaha. Mungkin bisa diceritakan Jero awal mula kisah Jero, artinya mulai tertarik dengan dunia balian. Baik, kalau dibilang mengenai tertarik atau daya tarik itu tidak ada sebenarnya ya, tapi karena ini adalah secara garis keturunan dari kakek nenek itu ada garis keturunan spiritual yang mana kakek adalah seorang dalang, ada juga seorang balian, dan kalau zaman dulu itu ada yang namanya kalau orang Indonesia bilang dukun beranak. Jadi balian yang khusus membantu proses persalinan dan lain sebagainya. Ya, jadi bisa dilihat dari secara garis keturunan dan itu tidak bisa dihindari. Sekalipun passion saya adalah binaraga ya atau olahragawan, dan saya juga masih bekerja di bagian kebugaran, fitness tepatnya ya, tapi saya harus menjalani yang namanya pengobatan ini ya, betul. Sebagai seorang balian gitu ya disebutnya. Niki kan namanya Jero Bayu dan Jero selalu menuliskan tagline putra dari Betara Bayu. Sira Betara Bayu ini ke Jero. Kalau dilihat dari sejarahnya atau historinya, Putra Betara Bayu itu salah satunya adalah Dewa Hanuman. Ada juga Bima, ya. Jadi Dewa Bima. Nah, di sana kalau yang saya lihat, memang saya pernah menanyakan suatu hari saya bertanya sama ayah, ya, kenapa saya diberikan nama Bayu? Ya, karena yang pertama kelahiran saya hari Kamis. Hari Kamis itu identik dengan angin, ya. Dan satu sisi juga saya sering mengalami mimpi pada saat masih kecil dicari oleh Dewa Hanuman. Ya, ketika saya mimpi
pada suatu tempat tersesat atau mimpi di lautan dengan ombak yang besar, ditimpa oleh batu yang besar, saya diselamatkan oleh Dewa Hanuman. Dan di sana selalu ada sosok pendeta tua, dia anak lingsir, ya, berpakaian putih-putih. Nah itu sering saya tanyakan kenapa. Memang sejak lama ayah saya berkata, kamu akan meneruskan. Ya, tapi karena saya masih muda, passionnya belum ke sana, jadi saya belum fokus, ya, belum terpikirkan sampai sejauh itu. Tapi setelah saya mengalami proses upacara pernikahan, nah di sana memang sudah diharuskan. Mawinten sudah melewati proses mawintenan, terus juga mulai ada orang-orang yang tidak saya kenali tiba-tiba datang pada saya, padahal saya tidak pernah mengobati waktu itu. Ya, itu yang pertama kali yang saya maturan ke Pura Besakih. Sesuhunan Ide Yang Mahonang, ya, sesuhunan Titiang Ide Yang Mahonang di Besakih. Nah, setelah itu ada orang datang memohon pengobatan. Jadi dari sana mau tidak mau secara otodidak saya melakukan proses pengobatan hanya dengan menyentuhnya. Awalnya itu ada seorang nak bajang datang, nah itu bengkak lehernya, dia bilang sering mimpi buruk, terus sakitnya sangat terasa apabila setelah menjelang malam, ya, atau sandikala. Nah setelah saya sentuh terjadilah reaksi. Seperti apa ini reaksi? Dia kesakitan, ya, terus tiba-tiba teriak-teriak, terus tiba-tiba dia muntah. Itu, nah itu dah awalnya yang merasakan memang sudah harus menjalani. Tahun berapa nih Kak Jero? Oh baru-baru, kurang lebih setahun yang lalu. Setahun yang lalu, berarti bisa dibilang Jero baru nih kayaknya. Mas artinya untuk mengambil praktek nih Kak? Ya, untuk mengambil praktek itu baru. Ya, tapi untuk apa istilahnya kayak dapat wangsit untuk menjadi seorang balian kan sudah lama sebenarnya. Sudah lama. Kan sejak SMP Jero sempat bilang ya. Sejak SMP, ya dari. Sudah ada ciri-cirinya. Ya, gitu, malah waktu SD itu pernah di sekolah dulu ada teman, ya di SD dulu di sekolah itu sering ada yang namanya kesurupan, ya, karena tempatnya itu kan bisa dibilang pasti ada penghuninya, ya mungkin dia melakukan salah tindakan atau ucapan, nah itu terjadi reaksi di sana. Nah ketika saya sentuh dia berhenti, sadar kembali. Nah dari sana sebenarnya udah merasakan hal-hal seperti itu. Artinya memang sudah sejak lama dan bukan baru-baru kan, bukan ngey-ngey kan istilahnya ngey. Ya sudah sejak lama. Ya, apalagi memang kesehariannya ayah saya seorang balian, jadi saya sudah biasa melihat hal-hal seperti itu. Bahkan mengalami dan merasakan hal-hal seperti itu. Kalau belajar khusus wenten Jero? Kalau dibilang belajar khusus, ayah saya lebih sering menekankan untuk selalu yang pertama adalah berdoa, yang kedua adalah puasa, meditasi dan melukat. Nah itu harus empat hal itu harus dijalankan di luar dari pantangan-pantangan yang lainnya, ya, seperti berjudi, minum alkohol, ya, dan masih banyak lagi. Kalau untuk puasa sendiri seperti apa puasa yang Jero jalani? Kalau tiang ada dua, yang pertama full tidak mengkonsumsi apapun, ya, dari matahari terbenam, ya, dari matahari terbit sampai matahari terbenam sampai memutih. Jadi hanya mengkonsumsi air putih dan nasi putih. Nasi putih. Ini kok ada dua teknik berarti nggak? Ya ada dua teknik dan itu dilakukan pada hari-hari suci Purnama dan Tilam. Ini kok masih sampai sekarang Jero jalannya? Masih. Ya. Terus kemudian tidak memakan daging kaki empat juga nggak? Salah satunya daging sapi terutama. Ya. Ini kok mungkin Tribuners ingin tahu filosofinya apa sebenarnya Jero? Kalau daging sapi kita sangat menghormati, bukan mengharamkan ya, tapi kita menghormati karena sejarahnya atau historinya seekor sapi itu adalah seorang ibu yang mampu menghidupi anak-anaknya dengan susu, bahkan manusia juga mengkonsumsi susu itu, sehingga menjadi sehat jasmani dan rohani dan cerdas terutama. Ya, jadi sebenarnya itu. Dan juga berkaitan dengan Dewa Siwa nggih? Iya, berkaitan juga dengan Dewa Siwa. Jadi memang pantang lah untuk orang-orang suci ini kan memakan daging sapi nggih. Kalau daging babi masih Jero? Kalau daging babi masih, tapi itu hanya pada saat rerainan. Maksudnya pada saat upacara-upacara tertentu. Ya. Artinya tidak intens lah kentennya. Tidak intens ya. Kalau yang Jero sehari-harinya apa konsumsinya nih Kak? Karena tiang bergerak di bidang olahragawan, ya nutrisi harus terpenuhi, ya paling daging ayam, telur, nah seperti itu. Proteinnya dari sana nggih? Proteinnya dari sana, ikan juga. Ya saya lebih suka mengkonsumsi ikan. Ya ikan karena proteinnya tinggi. Biasanya kalau balian kan wenten misalnya ada doa-doa khusus, itu seperti apa Jero? Apakah ada Jero menjalani seperti itu?
Salah satunya pasti pemanjatkan doa pada pariyang sesuunan, ya, karena mungkin setiap balian itu memiliki sesuunannya, ya, sesuunannya masing-masing. Kalau tiang ide yang mahonang selalu saya panjatkan doa setelah puja Trisandia, saya panjatkan doa memohon kerahayuan, keselamatan, dan semoga para semeton saning ngelungsur tambe yang berobat gelis kena sekali jadi mula. Ya, itu. Ini kalau yang mau berobat ke jero itu setiap hari dilayani atau enten hari khusus? Karena satu sisi saya saya menghormati orang tua saya, ya, sebagai guru, sebagai orang tua, dan satu sisi juga saya masih bekerja, jadi rutinitas saya pasti masih padat, jadi jadwalnya tidak menentu, ya, pasti saya akan utamakan silahkan datang ke alamat ayah saya untuk dibantu, karena memang ayah saya kan fokusnya full time-nya di sana. Kalau saya masih bekerja, tapi kalau memang dia ingin harus saya yang mengobati dan kebetulan waktunya memang tepat, saya tangani. Baru jero ngambilnya? Baru saya mengambil, dan memang sejauh ini saya lebih banyak di online pengobatan jarak jauh. Nah, karena itu waktunya bisa diatur dengan mudah. Ini kan ramai kemarin nih ke pengobatan online. Artinya banyak netizen yang menganggap gimana caranya orang mengobati secara online. Itu mungkin bisa jero jelaskan kepada Tribuners agar lebih jelas gitu. Oke. Jadi yang pertama, ya, kalau orang yang kita bicara mengenai pengobatan alternatif, jadi yang sakit akibat ilmu hitam, ya, serangan santet dan lain sebagainya. Ya, kalau di Bali ada Desti, Teluh Terang Jana dan lain sebagainya. Ya, kalau orang menyakiti bisa dengan proses jarak jauh, kenapa saya tidak bisa mengobati dengan proses jarak jauh? Nah, itu yang menjadi prinsip leluhur atau keturunan dari ayah saya. Itu yang selalu ditekankan. Kalau orang bisa menyakiti dengan jarak jauh, kamu harus bisa menyembuhkan dengan proses jarak jauh juga. Nah, dengan cara apa? Proses transfer energi. Yang dimana ketika orang kena santet, kena ilmu hitam, Desti, Teluh Terang Jana, jadi pada dasarnya dia dibelenggu oleh unsur negatif. Yang pertama adalah sihir-sihir mantra negatif. Nah, itu ketika kita lakukan puja doa, transfer energi positif akan terjadi reaksi. Antara positif dan negatif bertemu, dia terjadi reaksi. Makanya kadang pengobatan online saya terjadi reaksi teriak-teriak, kepanasan, bahkan sampai muntah-muntah. Nah, artinya energi jeronya, intinya energinya. Ya, energi. Logikanya begitu ya. Artinya ya kalau orang bisa mengirim santet dari jauh, kenapa kita nggak bisa juga mengirim energi positif dari jauh? Betul. Bahkan sekarang dimudahkan dengan proses media dan teknologi, harusnya kita bisa memanfaatkan hal itu. Jadi jangan salah kaprah kentangnya. Iya, betul. Memang memang banyak yang mau boye, maksudnya penipuan dan lain sebagainya, itu hanya jangan percaya, tidak masalah gitu. Tidak masalah. Itu hitam dan putih. Semua orang bebas berpendapat nih. Iya, betul. Nanti kalau sudah mengalaminya baru tahu. Iya. Artinya kalau pengobatan online nih, ada nggak kesulitan jero dibandingkan dengan jero bertemu langsung dengan si pasien? Ya, kalau dibilang kesulitan pasti ada, ya. Salah satunya adalah konsentrasi. Itu dibutuhkan konsentrasi. Kalau saya pribadi sudah pasti bisa konsentrasi, karena sudah biasa di bidang itu. Nah, untuk pasien biasanya terutama pendamping, ya, ketika yang lakukan puja dan doa, biasanya terjadi reaksi pasien bergemetar, ya, kadang teriak-teriak, pasti pendampingnya rata-rata panik. Nah, itu yang harus saya tekankan di awal, pastikan apabila terjadi sesuatu jangan panik, semuanya bisa dikendalikan. Itu sih. Pendamping itu orang yang ikut ya? Iya, pendamping. Jangan takut gitu nggak? Jangan takut ya. Nanti kalau terjadi sesuatu jangan panik, itu yang saya tekankan di awal. Niko kan jero Wentan juga video di media sosialnya jero Niko, terutama di Instagram Niko, orang jero bilang sediakan itu plastik atau tong itu untuk mengeluarkan ya? Ya, memang setiap pasien memiliki kapasitas penyakit yang berbeda-beda. Ada yang langsung dia muntah-muntah, ada yang setelah pengobatan dia terjadi reaksi, ada juga. Ya, tapi paling banyak reaksinya ketika saya lakukan puja sudah terjadi reaksi. Makanya saya antisipasi di awal untuk mempersiapkan sarana-sarananya apa saja. Ya, biar tidak istilahnya kayak kelabakan gitu. Iya, betul. Niko yang jero puja Niko Dewa Hanoman. Yang pertama sesuunan ide yang mahonang, penguasa ketiga dunia, berbuah suah. Setelah itu baru saya memohon kepada siapa? Panglima perangnya. Kepada siapa? Ya, Dewa Hanoman, Bima, ya, atau masih banyak lagi yang lainnya. Orang-orang yang kuat nih, untuk membantu untuk melawan unsur-unsur negatif itu. Karena pada dasarnya orang yang menyakiti dengan ilmu hitam pasti menggunakan unsur buta, setan, iblis dan lain sebagainya. Nah, itu yang jero netralisir nih. Itu yang dengan pasukan beliau nih. Iya, betul. Iya. Kemudian jero dari semua orang-orang yang jero obati itu ada nggak yang mungkin
sulit jero agak sulit nih orang dia diatasi enten. Kalau mengenai sulit itu tidak ada, ya sulit itu tidak ada, tapi ada beberapa yang agak lama. Bukan, jadi ada yang konsultasi dan setelah diobati, ya memang dari awal saya tekankan bahwa itu bukan non medis, tapi medis, ya jadi memang tidak bisa, ya karena kan ada pertanda-pertanda beberapa yang harus saya tanyakan di awal untuk memastikan itu 100% non medis atau tidak. Oh berarti jero gini istilahnya tidak apa istilahnya? Jero jujur kepada pasien bahwa kamu itu medis gitu loh. Betul. Jadi Jero nggak maksain orang medis, Jero gitu istilahnya ya. Enggak. Itu jadi juga artinya membuka pikiran Tribuners bahwa kalau memang medis Jero bilang medis, kalau memang non medis Jero bilang non medis kan gitu kan. Saya tekankan di awal biasanya silahkan ke dokter terlebih dahulu. Ya apabila di dokter tidak sembuh, bahkan ada yang tidak bisa menganalisis apa penyakitnya, disertai mimpi buruk dan lain sebagainya, berarti saya pastikan itu ilmu hitam, akibat dari ilmu hitam. Nah, Jero ini kan banyak Tribuners yang kepo nih. Mereka pengen tahu apa sih ciri-ciri orang yang terkena ilmu hitam, khususnya di Bali. Kalau di Bali kan ada bebai, cetek dan lain sebagainya itu, napi ciri-cirinya Jero? Jadi banyak. Ciri-cirinya itu banyak, tapi kita bahas secara umum. Secara umum. Yang paling mendasar adalah orang yang kena penyakit, dia sudah berobat ke medis tapi tidak sembuh. Nah, penyakitnya itu disertai dengan mimpi-mimpi buruk. Ya, misalnya mimpi-mimpi orang yang sudah almarhum, mimpi di kuburan, mimpi digigit oleh hewan yang bertaring seperti ular, anjing, dan kelelawar. Nah, itu bisa dipastikan bahwa seseorang itu terdampak atau terindikasi unsur ilmu hitam. Begitu. Kadang-kadang juga rasa sakit atau penyakit yang dialami itu sangat parah ketika menjelang malam hari, mengganggu jam istirahat. Misalnya gimana tuh Jero? Ya. Misalnya gimana? Misalnya seperti penyakit cerongcong puluh misalnya. Nah, itu sakit kepalanya sangat hebat pada saat menjelang sandikala. Oh, berarti ada waktu tertentu Jero ya? Ada waktu tertentunya karena di jam-jam tersebut unsur butenya naik. Oh iya, betul. Sandiakala kan pergantian waktu nih. Iya, betul. Waktunya mereka juga nih. Iya, ya makanya ditempatkanlah untuk puja Trisandia itu kan pagi jam 6, sore jam 6, sore jam 6 sampai 12 malam. Ya itu manfaatnya agar kita tidak melewatkan puja Trisandia tersebut. Dan juga menjauhkan dari hal-hal negatif nih. Iya, betul. Berarti memang agama itu memberikan kita perlindungan sebenarnya kalau orang mengerti nih. Iya, sudah ada kunci jawabannya sebenarnya. Tapi kadang kita, mau nggak kita sekarang itu aja. Kadang dengan kesibukan material kita lupa dengan itu. Betul. Sangat simpel sebenarnya Jeronge. Simpel, iya. Iya, berarti ciri-cirinya kayak tadi itu kalau misalnya kan ada orang yang bilang tuh kalau mimpi dikejar ular itu katanya jodoh juga Jero. Gimana kita membedakan jodoh sama bebayi itu gitu? Ya, jadi banyak mimpi dikejar. Misalnya mimpi melihat ular, itu bisa digolongkan dengan positif. Tapi ketika sudah digigit, dililit, nah itu sudah negatif lagi konotasinya. Oh, iya. Berarti harus dipastikan mimpi ini Kang ya? Iya, bahkan kalau bisa detail dengan jam dan harinya. Oh gitu? Iya. Itu juga memudahkan Jero menganalisa ya? Memudahkan untuk menganalisa. Iya. Kalau bedanya orang kena cetek dan kena bebayi napi Jero? Nah, kalau untuk itu harus dicek secara langsung biasanya. Oh gitu. Ya, untuk dipastikan. Ya, untuk bedanya seperti apa. Kalau misalnya bebayi itu kan misalnya katanya sarananya roh. Kalau cetek itu dari makanan. Itu benar Jero seperti itu? Kalau cetek itu ada 3 ya, yang saya pelajari, maksudnya saya ketahui dari beberapa sumber. Ya, ada yang berupa zat padat, zat cair, dan angin. Yang berbahaya itu yang angin melalui sesawangan, ranjana, jarak jauh. Nah, itu prosesnya jarak jauh. Nah, kalau untuk mengenai bebayi, yaitu menggunakan roh, kadang dia menggunakan roh janin dan atau roh-roh yang sudah meninggal. Kadang kecelakaan itu ya, diambil darahnya digunakan. Nah, itu dilakukan puja mantra yang negatif untuk menyakiti seseorang. Berarti roh-roh istilahnya orang yang meninggal tidak wajar. Tidak wajar. Ya. Salapati atau ulapati ya. Berarti sangat riskan juga nih Kang ya. Iya. Ya. Kalau untuk orang yang kena cetek dan bebayi itu, apakah ada teknik berbeda yang Jero lakukan untuk mengobati? Tentu dalam proses pengobatannya mungkin sama, tapi untuk obatnya berbeda. Mungkin berbeda. Tapi bedanya nih Kang Jero? Berbedanya misalnya pada saat proses pengobatan, kalau orang yang terkena cetek itu mungkin saya memohon kepada Dewa Brahma sebagai urip weteng. Ya, di sana saya memohon supaya diberikan kesembuhan dan lunas panugrahan untuk menetralisir unsur tersebut.
ya. Dan ada juga beberapa misalnya obat-obat yang harus diberikan. Contohnya misalnya beberapa contoh-contoh makanan yang harus dikonsumsi atau yang harus dihindari seperti itu. Ada Tergantung juga ya, tergantung juga karena cetik itu banyak dia. Ya, tergantung juga cetik yang diderita. Gitu ya. Kalau misalnya orang misalnya datang ke Jero itu dia nggak tahu penyakitnya, tapi Jero bisa mendeteksiin kok? Bisa, biasanya metodenya dengan cara menanyakan mimpi yang pertama, atau tidak secara menyentuh langsung ya, telapak kakinya atau tangannya, ya, seperti itu. Tentunya sendiri kita kan tahu nih di Bali ini Balian dan orang-orang yang menjalani dunia spiritual tuh kerap katanya dicoba atau dites. Kita Jero pernah nggak merasakan hal seperti itu? Sering sekali. Misalnya mungkin bisa diceritakan seperti kepada Tribuners kisahnya Jero. Sering sekali, apalagi di sini saya sering berbagi informasi, berbagi video misalnya pada saat pengobatan. Itu tujuan saya berbagi itu adalah untuk membagikan informasi hal-hal positif apabila ada semeton atau saudara-saudari yang sakit menderita akibat kejahatan ilmu hitam, bisa terbantu, bisa tertolong ya. Tapi banyak juga pasti yang merasa ditandingi gitu, dan melakukan serangan entah itu alam bawah sadar atau kesadaran ya. Misalnya pada saat saya tidur gitu, mimpi dicari oleh sosok A ya, yang saya obati, yang menyakitinya masuk ke dalam mimpi saya melakukan serangan. Sering ya, dan Dewa Hanoman selalu hadir di sana membantu dia. Itu luar biasa. Kadang secara langsung juga ada, misalnya saya di suatu tempat, dia mengenal saya dan dia memiliki ilmu kebatinan, dia melakukan serangan, terjadi, tapi saya tanpa melakukan serangan apapun dia sudah otomatis. Karena saya selalu berdoa, puja ya, Pakulun Dewata Dewati Nawasanga. Jadi saya mendapat perlindungan segala arah. Nah itu. Apalagi saya berjalan pada kebenaran, jadi pasti selalu diberkati. Artinya Jero istilahnya kayak menyerahkan aja kepada Tuhan dan para manifestasinya. Ya, nunas sane patut. Nunas sane patut. Nggak perlu Jero pakai perisai ini, perisai itu kan? Nggak perlu. Kadang ada yang mencemooh saya dengan tidak sengaja, dia maksudnya bercanda dan lain sebagainya. Misalnya dia mencemooh saya misalnya di media sosial mengenai pengobatan saya dan lain sebagainya. Akhirnya dia mengirim pesan kepada saya, minta maaf karena dia merasa dicari oleh sosok Dewa Hanoman dan lain sebagainya ya. Sebenarnya bukan bermaksud untuk mengganggu, tapi belajarlah untuk menghargai satu sama lain. Artinya kalau zaman sekarang ini otak kadang-kadang agak telat daripada jaringnya, lebih cepat jaringnya. Akhirnya setelahnya baru sadar, baru minta maaf kentangnya. Ya, harusnya kita saring terlebih dahulu, baru kita sharing. Iya, betul. Itu harus belajar juga nggak Jero? Iya, betul. Artinya pengalaman-pengalaman seperti itu yang Jero alami, apakah Jero mungkin ada nggak suatu ketika Jero tuh kayak aduh kok kayak lelah enggak kayaknya nggak? Nggak ada. Karena memang sudah Jero istilahnya Jero sudah ikhlas menerima Niki. Iya, betul. Kondisi Niki. Jadi Jero nggak ada keluhan lah gitu istilahnya. Saya nggak pernah mengalami maksudnya rasa kecewa, takut atau emosi. Nah itu salah satu cobaan yang harus dihadapi. Tapi Jero pernah nggak sakit Jero? Sakit yang dimaksud seperti apa? Artinya kalau sakit kan ada dua nih, skala kalau sakit gaib gitu pernah nggak? Kalau sakit gaib nggak pernah. Nggak pernah ya. Dari kecil pun nggak pernah. Nggak pernah ya. Kalau sakit gini biasa nih skala? Paling sering itu masuk angin paling. Masuk angin ya. Karena saya sebagai olahragawan harus menjaga daya tahan tubuh juga, tapi ya mau nggak mau pasti suatu aktivitas rutinitas ya yang bisa mengakibatkan saya paling kecapean, masuk angin dan lain sebagainya. Itu aja. Artinya Jero dalam dunia nyata menjaga diri juga, dalam dunia alam niskala juga menjaga diri juga kan? Betul. Dua halnya. Ya. Jadi yang paling penting dalam diri saya, prinsip saya itu adalah sehat lahir dan batin. Iya, betul. Sehat lahir dan batin. Dan itu mungkin bisa Jero share kepada orang-orang juga nih agar tetap juga menjaga kebugaran tapi juga tetap menjaga pikiran kan? Betul. Itu yang paling penting sebenarnya. Itu paling penting dalam menjalani kehidupannya. Di kondisi pandemi seperti saat ini. Betul. Kalau nggak gitu bahaya juga kan? Iya. Niki Jero, kalau misalnya ada yang bertanya kapan Jero full time akan menjalani profesi sebagai Balian seperti Jero Robinson, ayahanda? Kalau untuk itu belum terpikirkan ya, karena saya sangat menghormati orang tua saya selaku guru juga ya. Saya sangat menghormati beliau dan saya juga masih menjalani dunia fitness
kebugaran, ya saya akan fokus dua-duanya. Ya, dalam artian mengalir seperti air. Betul. Ya. Kalau untuk Jero Robinson sendiri, artinya di mata Jero sendiri beliau seperti napi Jero. Kalau sosok Jero Balian Putra Robinson, ayah saya adalah sosok ibu sekaligus ayah, ya, atau ayah sekaligus ibu yang sangat penting dalam hidup saya. Dan harapan saya satu-satunya adalah semoga ayah saya selalu berbahagia, sehat, dilimpahkan cinta kasih, kebahagiaan, di sekelilingnya oleh orang-orang yang positif dan dijauhkan dari orang-orang yang negatif. Ya, itu menjadi harapan saya. Kenapa Jero sangat emosional ketika menceritakan ayah Jero? Ya, karena saya dibesarkan oleh sosok ayah sekaligus ibu bagi saya. Ya. Jadi saya sangat menghormati, saya sangat menghargai didikan beliau. Kerasnya beliau mendidik anak itu tujuannya baik, dan hari ini saya bisa merasakan bahwa semua itu adalah tujuannya positif. Ya, luar biasa sekali Jero. Nih artinya memang sosok ayah sendiri adalah langsung menjadi sosok ibu bagi Jero dan memang beliau menjadi panutan Jero. Di luar mungkin ada orang yang berkata A atau B, tetap Jero percaya bahwa beliaulah yang paling mencintai Jero apa adanya kan. Tidak ada lagi orang lain, karena memang mungkin di dunia ini jarang sekali ada seorang ayah yang bisa mengambil peran sebagai seorang ibu. Biasanya kan ibu yang begitu, ibu mengambil peran seorang ayah, dia banting tulang. Tapi ini seorang ayah, dia mengambil kedua-duanya dan membesarkan Jero, menyekolahkan Jero dan menjadi ibu. Itu luar biasa bagi Jero. Saya juga ikut terharu Tribuners. Tapi luar biasa sekali. Dan mungkin nah ini Jero, ini apa yang Jero bawa ini Jero kira-kira Jero? Oh, ini tongkat seselet Dewa Hanoman. Ya. Niki Jero buat sendiri atau dapat dari orang atau pice atau? Ini dibuat oleh semeton tiang dari Tampak Siring. Ya, pada saat itu suatu hari saya mimpi didatangi langsung oleh Dewa Hanoman, diberikan sebuah gada pada mimpi itu ya. Nah, suatu hari saya melihat semeton dari Tampak Siring membuat tongkat seselet. Nah, saya bertanya, bisa membuat tongkat berupa Dewa Hanoman? Bisa. Jadi dibuatkanlah ini, diserahkan kepada saya. Ini kok makna matanya nih kan apa Jero? Nah, dalam puja doa Dewa Hanoman ya, di sana ada warna putih peta, bang ya, jadi ngewetuang ya, ngewetuang kawisesan peta, bang, kuning, ireng, mancawarna atau semuanya. Ya, itu kekuatan. Kekuatan alam semesta istilahnya ya? Iya, itu kekuatan dan perwakilan dari beberapa dewa-dewa. Ini juga dibuatkan. Ini Jero bawa kemana-mana Jero? Hanya misalnya setiap tiang tangkil atau tirta yatra yang bawa ya, tapi yang sifatnya positif yang bawa. Tirta yatra itu kan tadi bagian dari melukat Jero Tirta yatra ya. Itu kalau tiang boleh tahu nih Kak Jero, Jero sudah melukat kemana saja? Kalau untuk melukatnya tiang melalui pewisik. Ya, jadi beberapa tiang mengalami mimpi, misalnya tiang merasakan ini seperti di Pura Batu Karu, seperti di Pura Besake, ya sebelumnya di Catur Lawo juga pernah. Jadi tiang atur harinya, hari bagusnya, purnama misalnya, saya ke sana tangkil, kadang sama orang tua, kadang beberapa juga sama rekan-rekan. Kalau di Besake ini kok di mana Jero? Kalau di Besake itu di Mandala 7. Di Mandala 7. Di mana nih Kang? Itu sesunan yang maha menang. Di kau melukat Jero? Ya, di sana Nunas Tirta Pengelukatan. Oh gitu. Ya, Nunas Tirta Niko di pura napinya kan ada pura nama-namanya. Itu di Mandala 7. Oh, untuk namanya Mandala 7. Ya, di Mandala 7 lokasi. Kalau keluar Bali Jero? Kalau keluar Bali tiang belum pernah. Belum pernah ya. Ada rencana nggak Kak? Seperti tadi tiang katakan mengalir seperti air. Kan menunggu pewisik juga Kalau memang diharuskan ke sana ya berangkat kan Jero Seperti sebelum-sebelumnya tiang ke Pulaki. Ke Selonding, ya, Pura Selonding. Pura Selonding itu ketemu dengan menara peta Itu bisa diceritakan Jero, gimana ketemu dengan menara peta? Ya, jadi awalnya memang ada tujuan ke sana. Ya, memang ada tujuan, memang ada awalnya tiang mimpi, cuman tiang nggak tahu itu di mana. Nah, tiang masih meraba-raba di mana ini lokasinya. Nah, ternyata terlihatlah di sosial media bahwa ada menara peta di sana. Muncul Ya, tiba-tiba muncul. Nah, tiang atur waktu, cari hari bagus, tiang datang ke sana, tiang atur orang pujulan bakti,
Pada saat yang datang, wanara petanya tidak muncul. Nggih. Wanara petanya tidak muncul, ketika dia ngadurang pujalan bakti, ngadurang piuning, keluarlah dari gua yang di bawah itu. Nah, Gua dia, nih, nggih. ya. Ini kok ramai juga yang komen di Instagram nggak jero waktu Iya, itu ya? iya, ramai juga yang komen waktu itu. Ini kok kan Wanara Peta banyak yang mengatakan bahwa Wanara Peta itu adalah sosok Hanoman juga. Apakah jero berpikir seperti itu juga? Sebenarnya simbolis Iya. ya. Kalau di Bali kita mengenai Due. Nggih. Ya, Ya, simbolis betul. ya. Sudah pasti kita harus menghormati hal-hal seperti itu. Nggih. Ya. Apalagi sifatnya positif, dan kita harus meyakini, ketika kita meyakini hal positif tersebut, maka sesuatu yang positif terjadi pada diri kita. Bahkan saya mengalami sendiri ketika saya melihat secara langsung dan merasakan. Yes. Mungkin kalau orang dengan kasat mata melihat itu hanya wanara peta, Yes. tapi ketika dia memiliki batin yang kuat, ya, di belakangnya ada sosok Dewa Hanoman di sana. Di belakangnya ini kok juga mungkin pertanda artinya untuk pandemi ini akan membaik, dan sekarang sudah Iya, kelihatan iya, intinya. buktinya kan sudah mulai membaik ya. Iya. Apalagi kita bisa bersama-sama meyakini hal positif tersebut pasti akan terjadi. Iya, 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 Gitu, betul ya. sekali. Apalagi yang saya tahu biasanya kalau kera albino atau wanara albino itu, Nggih. kalau dia murni albino pasti dia sudah dimangsa oleh teman-temannya. Oh, Kalau gitu? dia murni, iya, karena dia berbeda. Biasanya begitu yang saya tahu dari beberapa sumber. Tapi ini enggak. Ya, dia sangat disegani dari yang lainnya. Dan ikut dia berbaur sampai, ikannya? ya, sampai besar seperti itu. Memang badannya lebih besar daripada yang lainnya. Yang jero lihat kemarin nggih. Ya, dan iya, itu dari beberapa semeton di sana juga bilang tumben bisa dekat seperti itu. Gitu. iya, iya, Memang jarang keluar, biasanya hari-hari purnama, tilam itu baru keluar. Ya. Ini kalau misalnya kita kembali lagi ke teknik pengobatan sebagai Balian nih Kak. Kalau jero tekniknya nih Kak hanya dengan menyentuh atau wonten kan misalnya wonten alat nih Kak. Atau gimana jero? Kalau tiang, proses pengobatannya adalah mengolah getaran aksara suci. Nggih. Ya, ang dan ah. Nggih. Ya, sinekep bapu akase, sinange ibu pertiwi. Nggih. Makanya saya sering mengucapkan ah. Itu adalah hentakan aksara suci. Oh gitu. Ya, itu adalah terjadilah reaksi. Ya, terjadi reaksi, muntah, kepanasan dan lain sebagainya. Nggih. Artinya tidak sembarang nih Kang ya jalannya. Ya, dan tidak selalu menyentuh. Kadang proses pengobatan jarak jauh online saya tidak lakukan sentuhan, tapi terjadi reaksi. Itu membuktikan bahwa seorang Balian ya tidak cabul. Ya. Saya ingin mematahkan hal-hal negatif seperti itu. Balian, dukun, cabul dan lain sebagainya. Tidak semua. Ya, jadi tanpa menyentuh bisa terjadi reaksi. Kadang juga saya menggunakan sarana tongkat, sekalipun tanpa menyentuh itu terjadi reaksi. Ini juga terkait dengan jero ingin membersihkan citra Balian ya. Betul. Karena kan memang selama ini ada juga oknum-oknum yang seperti itu yang membuat citra digeneralisir akhirnya Balian gitu. Padahal nggak seperti itu. Iya, betul. Kita seperti kemarin ada yang viral ya dengan proses pengobatannya dengan cara seperti ini ya, kita harus menghormati ya. Karena setiap proses pengobatannya itu punya masing-masing karakter yang berbeda-beda. Iya, betul. Gitu. Kalau misalnya online, wilayah mana yang paling jauh yang pernah pasien yang pernah jatuh tangani? Kemarin ada yang dari Irak, ada yang dari Amerika. Ya, Irak. Jauh sekali. Tapi itu rata-rata dia TKI. Tenaga TKI Kerja Indonesia. Ya, dia rata-rata itu TKI. via WA atau via napi jero? Via WA, video call. Video call. Ya, video call. Jadi beberapa memang ada yang dia mengalami ketika dia mulai bekerja, baru dia mengalami keluhan sakit. Ada yang baru berangkat dari Bali ke sana mengalami keluhan sakit dan lain sebagainya begitu. Oh, artinya Ada juga bude juga ada. Nggih. Ya cuma kemarin dia tidak mau diposting, jadi saya nggak posting ya. Nggih. Niko, kalau misalnya jero mengobati secara online tuh apa yang jero minta mereka persiapkan biasanya? Ada sarana ya. Yang paling penting adalah banten. Bantennya itu saya yang mempersiapkan karena sudah pasti kalau dia di luar Bali atau di luar negeri dia tidak bisa mempersiapkan sarana banten tersebut. Tapi di sana dia juga harus mempersiapkan sarana. Misalnya ada kelapa muda. Selalu ada alternatif. Jika tidak ada kelapa muda, boleh yang berupa kemasan. Ya, misalnya di supermarket pasti dia bisa dapatkan misalnya yang berupa air kelapa, air kelapa yang intinya dia ada sumber air kelapanya. Nah, terus ada dupa, ya. Kalau tidak ada dupa, boleh pakai rokok. Oh, rokok. Ya, yang penting ada simbolis api. Ya. Bunga. Nah, kalau tidak ada bunga, boleh pakai daun. Boleh ya. Tumbuh-tumbuhan Tumbuh-tumbuhan. Ya.
Terus ada minyak ya, kalau minyak sudah pasti ada ya, minyak urut boleh, kalau nggak ada minyak kelapa. Nanti semua sarananya itu dipersiapkan. Saya lakukan proses puja doa dengan Banten yang saya siapkan di sini. Nanti terjadilah proses transfer energi ya, baik itu pada si pasien, baik itu kepada sarana yang ada di sana. Nah, itu nanti untuk pengobatan pada saat itu dan kesehari-hariannya. Ya. Mungkin yang jero obatin ini kok sudah seperti apa penyakitnya kebanyakan? Oh banyak. Jadi unsur non medis itu ketika dia bersemayam di suatu tempat, misalnya dia bersemayam di kepala, dia akan jadi vertigo dan lain sebagainya. Kalau dia bersemayam di perut, pasti kalau ke medis biasanya atau tidak terdeteksi, biasanya dia mah kronis dan lain sebagainya, asam lambung ya. Kalau di kaki biasanya kesemutan dulu, nanti lama-lama jadi stroke. Tangan juga begitu. Ya, jadi berbagai macam penyakit yang diakibatkan oleh unsur non medis. Iya. Kalau misalnya mereka sudah sembuh, apakah ke jero lagi atau jero beritahu mereka untuk misalnya meneruskan aja diet atau apa gitu jero? Nah, ini yang paling penting. Jadi proses pengobatan alternatif itu ya balik lagi terhadap karma masing-masing. Ya, ada yang sembuh dalam 1 kali pengobatan, ada yang 2 kali, bahkan ada yang 3 kali. Ya, jadi di sana kita kembali lagi, makanya saya suruh persiapkan sarana seperti minyak dan lain sebagainya. Setelah dia lakukan proses puja doa, sarana minyak itu nanti dipergunakan untuk sehari-hari, ya sampai membaik. Ya. Oh iya. Berarti memang sampai di luar negeri juga jero ada ini ya? Iya, banyak yang dari luar negeri. Apalagi dengan kondisi pandemi itu mereka kesulitan untuk datang. Ya, yang pertama mengenai biaya, transportasi, dan memang aturan pemerintah yang mengharuskan kita untuk mengurangi bepergian keluar. Nih kok orang yang di luar negeri ini kok kena di sana atau dia bawa dari rumah nih kok penyakitnya? Dari sini, maksudnya dia yang pertama itu didasari oleh iri hati. Ketika melihat orang sukses sampai ke luar negeri bekerja, ya padahal dia tidak tahu bagaimana pagi, siang, malam orang bekerja mengais rezeki. Ya, hanya dengan rasa iri, ada yang ke dukun dia mencari ilmu hitam untuk menyakiti, ada yang memang dia mempelajari untuk menyakiti seseorang. Ya, kalau mempelajari dari turun temurun atau dia berguru misalnya, contohnya seperti itu. Tapi kan mentan jero katanya orang itu kalau misalnya ilmu hitam itu sudah nyebrang lautan hilang. Nika gimana pendapat jero nika? Kalau yang saya alami, yang saya tangani, buktinya dia masih tetap adanya. Masih tetap ada. Ya. Jadi tidak serta-merta begitu semuanya. Tidak serta-merta seperti itu. Iya. Artinya itu kembali ke karma itu maksudnya gimana jero? Kan ada sebab, ada akibat. Kita mengalami sakit, ya itu pasti ada sebab akibatnya. Mungkin di masa lalu kita pernah menyakiti, ya. Nah itu sebenarnya poin pentingnya. Yang paling penting adalah kita meyakini hal itu, kita berserah, dan terjadilah proses kesembuhan itu. Ya, kita menerima dengan ikhlasnya. Betul. Ya. Itulah juga pentingnya kita menjaga sikap mungkin nih di kehidupan sekarang, karena kan seperti karma pala itu kan ada 3 nih. Artinya dengan kita menjaga sikap di kehidupan sekarang, di kehidupan mendatang kita akan lebih baik. Kita nih jerongnya. Betul. Iya. Artinya kalau Jero dengan Bapak sendiri, dengan Putu Robinson, pernah nggak Bapak mungkin menurunkan ilmunya ke Jero? Kalau mengenai itu secara tidak langsung ya pasti sudah. Pasti sudah ya. Apalagi ya setiap proses misalnya upacara ya di rumah atau di luar pasti saya selalu ikut, ya selalu menyertai ya. Dan ayah selalu memberikan wejangan-wejangan atau arahan-arahan positif ya yang selalu saya bagikan di sosial media. Itu sebenarnya sarinya adalah dari ayah saya sendiri. Tapi karena ayah saya adalah orang yang sibuk ya, rutinitasnya juga padat, dia tidak mungkin ngetik dan lain sebagainya untuk membagikan hal-hal positif seperti itu. Jadi saya sebagai anaknya membagikanlah hal-hal positif tersebut. Kadang saya membagikan mantra Nunas Panugrahan Sang Hyang Ibu Pertiwi, ya itu kan sifatnya positif. Ya ilmu itu positif ketika kita bagikan. Betul. Ya semoga bermanfaat, ya kan. Mungkin juga dikit Tribuners kan ada juga yang bertanya, artinya kalau untuk mereka mungkin pengen tahu nih seperti apa mungkin biaya Kenten atau bantuan apa yang disiapkan, itu gimana Jero menanggapinya Kenten? Nah kalau untuk itu saya kan lebih banyak menangani proses pengobatan jarak jauh. Nah itu biayanya
untuk Bantennya itu ditanggung oleh pasien. Ya, tapi kalau untuk hal seperti itu tidak etis untuk kita bicarakan. Betul. Artinya memang nanti bisa dibicarakan dengan jero langsung, enten nggih? Iya, betul. Bisa didiskusikan nih kan nggih, Iya. istilahnya nggih. Biasanya kalau untuk sarana yang paling sulit dicari untuk mereka di luar kan apa jero? Kalau di luar Bali atau masih di Indonesia itu masih gampang, Masih gampang ya, mempersiapkan semuanya. Tapi kalau untuk di luar negeri itu yang paling susah dupa biasanya, ya. kelapa biasanya, betul. ya. Karena saya juga ada pasien kemarin di Taiwan, ada di Arab, nah itu susah cari kelapanya. Kadang dia dapat kelapa tapi yang sudah tua, ya sebenarnya nggak masalah sih, yang penting ada unsur airnya. kelapanya. Kenapa harus ada unsur air kelapa jero? Ya, itu kan tirta mahamertanya, ya sukle. Membersihkan kan nggih? Iya, simbolis dari Dewata Dewati, ya kan, karena dia sudah melewati proses upacara, ya, penyucian, penyupatan dan pasupati. Nah, itu sangat penting sekali. Itu makanya setiap orang melukat kan bawa bungkaknya gading aja dong ya? Ya, kalau pengelukatan itu kan sumbernya ada 3. Ada dari segara, kelebutan atau beji, dan yang terakhir ada dari bungkak. Ya. Oh, iya. Berarti bungkak itu juga merupakan air suci nggih? Iya, air suci, sukle, ya. Iya. Kalau untuk Kentan sendiri mungkin ke depan nih goalnya jero apa jero? Kedepannya goal saya ya seperti tadi, seperti air yang mengalir yang memang harus dijalani, apalagi sebagai seorang spiritual, ya dijalani. Harapan saya selalu berbahagia, dilimpahkan cinta kasih kebahagiaan, dimudahkan dalam segala upaya, dan dijauhkan dari segala belenggu penderitaan. Itu aja. Kalau cita-cita jero yang belum tercapai napi kira-kira? Cita-cita saya punya gym sendiri. Oh, gym sendiri. Iya, punya gym sendiri, cita-cita saya. Niko, Belum tercapai. Belum tercapai, tapi mudah-mudahan bisa segera tercapai nih. Astungkar. Berarti jero memang sangat mendalami dunia Kentan nggih, gym nggih? Iya, saya sangat mendalami dunia fitness karena memang dari backgroundnya dulu saya sangat direndahkan sekali dengan kondisi saya yang kurus, krempeng, ya dengan tinggi badan saya 175 cm, berat badan saya waktu itu 49 km. 49 km. 49 kilogram. Niko artinya jero dibully nih kan nggih? Iya, krempeng Kentan nggih? Iya. Jadi dengan tinggi badan 175 tinggi cm, sekali, Niko. berat badan 49 kg, saya memang tergolong kurus. Kurus. Sering diejek sama teman-teman, diolok, ya. Dari sana kakak saya memang seorang binaragawan, dia menyarankan untuk ikut, ya, olahraga. Sudah saya ikut olahraga, terus mendalami nutrisi dan lain sebagainya. Ketika saya sudah jatuh cinta dengan fitness, akhirnya saya bekerja di bidang itu. Ya, karena sekarang yang bully itu gimana lihat jero? Gimana? Yang bully sekarang lihat jero bengong. Nah, itu kan rata-rata masih teman-teman sekolah ya dulu ya. Kadang dia lihat di Facebook, di Instagram, kayak kenal nih siapa gitu ya. Akhirnya malu sendiri ya. Akhirnya banyak juga yang bertanya bagaimana prosesnya. Tapi secara positif pasti saya bagikan. Artinya itu jero menerapkan bahwa kalau kita dihina orang jangan jatuh, tapi harus terus terbang, kan? Betul. Iya, betul. Jangan artinya kita malahan terpuruk, tapi harus maju terus, kan? Bila perlu berikan inspirasi juga untuk mereka. Iya, jangan malah dendam, kan? Iya, jangan malah dendam. Malah kita harus menjadikan itu sebagai pemacu untuk maju, kan? Betul sekali. Iya. Mungkin Kentan jero kalau untuk di dunia spiritual, goalnya ke depan seperti napi? Kalau di dunia spiritual, ya harapan saya sama seperti ayah saya, ya. Semoga banyak orang-orang yang mendalami dunia spiritual, berbuat kebaikan, menolong umat, ya, sebagai pengusada. Dan ayah saya tidak pernah memilih orang, ya, tidak harus dari keluarga atau keturunannya dia. Dia selalu membantu mereka-mereka yang mau mendalami atau mempelajari ilmu kebatinan untuk dirinya sendiri ataupun orang banyak. Oh gitu, Jero? Iya, tidak pernah. Mau dia keyakinannya apapun dibantu. Ya, bahkan ada salah satu yang keyakinannya bukan Hindu dibantu dengan proses spiritual. Sekarang sudah bisa mengobati di Jakarta. Oh gitu? Ya, namanya Pak Tommy. Ya. Itu kalau misalnya Jero Robinson membantu itu, orang itu diajarin juga jadi balian, ya? Yang pertama dia diberikan arahan untuk berpuasa, karena pada dasarnya di setiap agama itu berata dan puasa itu pasti ada. Pasti ada. Ya, tujuannya untuk lebih mendekat pada Tuhan. Iya. Dan juga jadi, membersihkan diri juga nih. Ya, arah-arahannya seperti itu. Nah, nanti setiap orang punya tekniknya masing-masing. Ya, menggunakan media, menyentuh langsung dan lain sebagainya. Ya.
Kan dulu Jero sempat cerita juga bahwa Jero Robinson juga adalah orang yang multi talenta, pernah jadi tukang. Itu gimana Jero? Betul. Jadi kalau ayah saya dia itu multi talenta. Ya, memang kami sekeluarga hidup dari keahlian ayah saya sebagai tukang. Ya. Tuh, bangunan kan ya? Ya, tukang bangunan. Jadi ayah saya memang mendalami dari dasar sampai finishing, ya, dari cakar ayam, ya, terus dari bawah pondasi, ya, sampai finishing, sampai listrik dan lain sebagainya. Ya, tapi karena memang beliau harus menjalani pengobatan ini, ya, kadang kala juga dia mengalami gangguan-gangguan apabila dia tidak di rumah. Gitu. Iya. Nika kalau boleh tahu kan Jero bilang dari leluhur Niki sudah jadi balian. Kalau sebelumnya Nika dari balian apa Nika? Leluhur sebelumnya Bapak. Sebelumnya Bapak itu ada yang dalang, ada balian upas, ya, yang mengobati yang gatal atau digigit. Kalau dulu kan digigit ular, digigit serangga, contohnya hal-hal seperti cacar itu. Nika nge? Cacar, ya. Oh senika itu aja. Terus nurun terus kan ya? Iya, menurun juga ke ayah. Akhirnya sekarang menurun ke Jero nih. Jero berapa bersaudara Jero? Tiang 3 bersaudara, ada kakak, ada adik juga, kakak laki-laki, adik perempuan. Artinya Jero yang dipilih nih oleh beliau nih, Jero? Kalau dibilang dipilih, ya langsung dari atas. Ya. Kalau dulu waktu SMP itu apa sih yang pengalaman spiritual yang Jero alami waktu SMP? Pengalaman spiritual yang saya alami, saya dites oleh seorang balian waktu itu. SMP nih kan? Ya, SMP. Waktu itu saya servis kendaraan, servis motor, ya, di daerah Nusa Dua waktu itu. Ya, dari sana saya merasa seseorang, ya, melakukan agresi atau serangan. Ya, awalnya saya lihat dia menyentuh-nyentuh cincinnya yang dipegang sama dia. Setelah itu dia menyapa saya dengan cara menyentuh leher saya. Saya merasakan ada getaran dan saya tiba-tiba terfokuskan oleh Dewa Hanuman waktu itu. Ya, terjadilah dia hentakan sampai jatuh dan dia memohon maaf sama saya. Berarti sudah sejak SMP ngajarannya? Ya, karena kadang-kadang ya orang yang mengalami atau orang yang mendalami ilmu kebatinan itu dia bisa merasakan ini ada unsurnya. Ini betul. Ada hal seperti ini. Nah, mungkin secara tidak langsung dia ingin menguji coba seperti itu. Ya. Iya. Jero pernah nggak mengobati teman-teman yang kesurupan di sekolah? Kalau mengobati nggak pernah, paling seperti itu saya sentuh, biasanya kan dia sadar, ya gitu. Dari sana ada Jero sadarnya bahwa saya punya sesuatu yang lain di dalam diri saya. Iya, betul. Cuma waktu itu belum didalami. Ya, belum. Jero mulai mendalami SMA atau setelah tamat SMA? Setelah mulai bekerja, setelah tamat SMA saya mendalaminya. Ya, dengan cara ayah memberikan puja-puja doa khusus. Melakukan puasa, melukat dan lain sebagainya. Itu yang Jero hafal kan ya? Ya, terutama meditasi yang paling penting ya. Iya. Berarti memang kalau orang kayak menyentuh di beberapa bagian itu memang ngetes kan ya? Ya, ada yang secara langsung, ada pada saat kita mengkonsumsi makanan, dia melakukan agresi, ada. Oh gitu ya. Artinya itu pentingnya doa-doa nih. Itu pentingnya doa sebelum makan. Sebelum tidur. Ya, sebelum tidur supaya kita tidak terganggu oleh belenggu-belenggu unsur negatif. Nah, itu pentingnya. Ya. Mungkin Jero yang terakhir mungkin harapan Jero ke depan kepada keluarga, orang tua dan lain sebagainya. Harapan saya kepada keluarga, ya semoga semuanya dalam keadaan sehat, berbahagia dan dimudahkan dalam segala upaya serta dijauhkan dari segala belenggu penderitaan. Itu aja sih harapan saya. Nggak ada yang lebih dari itu. Ya. Oke Tribuners, sekian obrolan dengan Jero Bayu yang sangat luar biasa hari ini dan banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari beliau yang memang sudah sejak muda istilahnya kayak mengalami dan mendalami apa itu seorang profesi sebagai seorang balian dan beliau menjalankannya dengan ikhlas tanpa dengan gimmick, artinya beliau menjalankan dengan sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga manifestasinya dan juga harapan-harapan terhadap balian-balian yang ada di Bali sebagai warisan leluhur agar tetap lestari juga dan juga membersihkan nama-nama balian dari hal-hal negatif yang mungkin dilakukan oleh oknum. Jadi banyak yang bisa kita dapatkan hari ini dari seorang Jero Bayu, seorang balian muda yang sangat mulai hits di Bali. Semoga menjadi inspirasi bagi generasi muda di Bali untuk menjalani dunia spiritual selanjutnya.
Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.